Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perdi Roma, Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah karya tulis dari dosen pengajar, yaitu Bapak Inayatullah, yang berjudul "Kematian akan menghampiri setiap anak manusia". Ketika seorang dinyatakan meninggal oleh dokter, sanak keluarga yang melayat bertanya, "Di mana jenazahnya?" Saat hendak dimandikan, amil yang akan memandikan berkata, "Tolong bantu angkat jenazahnya." Ketika akan disalatkan, imam berkata, "Mari kita salatkan jenazah ini." Begitu juga saat hendak dikuburkan, tukang gali kubur akan mengatakan, "Jenazahnya turunkan pelan-pelan." Sejak dinyatakan meninggal, seorang tidak lagi dipanggil dengan nama, gelar, jabatan, dudukan, suku, dan embel-embel lainnya. Bahkan saat visinya masih ada di depan mata, kita akan panggil dia dengan satu kata, yaitu jenazah. Kematian akan menghampiri setiap anak manusia. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk selalu bersiap diri akan kematian. Begitu juga dengan umat Nasrani, yaitu dengan keyakinan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan siap untuk mati. Diriwayatkan dari Syahria bin Musab berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang beratnya kematian. Beliau bersabda, "Kematian yang paling ringan adalah seperti bulu wol yang tercabut dari kulit domba." Dalam riwayat Imam Bukhari diceritakan, ketika ajal datang menghampiri, beliau berkata, "Sesungguhnya pada setiap kematian terdapat sekarat." Itulah sebabnya para sahabat Nabi mempersiapkan kematian dengan sangat sungguh-sungguh. Diriwayatkan ketika menghadapi kematian, hari-hari kematian, Abu Bakar As-Syakit RA sering membaca surat Al-Kahf ayat 19. Abu Bakar berpesan kepada putri Aisyah, "Lihatlah kedua pakaianku ini, cucilah keduanya dan kafankan aku dengannya. Sesungguhnya mereka yang hidup lebih utama menggunakan baju daripada yang sudah jadi mayat." Ketika Umar bin Khattab RA ditusuk oleh seseorang, sahabatnya bernama Abdullah bin Absa RA datang menjenguknya. Dia berkata, "Engkau telah masuk Islam saat orang-orang lain masih kafir, dan engkau sangat berjihad bersama Rasulullah saat orang-orang lain malas. Saat Rasulullah SAW wafat, dia sudah ridho denganmu." Umar kemudian berkata, "Ulangi ucapanmu." Maka diulangi kepadanya. Dia kemudian berkata, "Celakalah orang yang tertipu dengan ucapanmu itu." Setelah ditusuk oleh orang-orang yang memberontak hingga darah mengalir ke janggutnya, Utsman bin Affan berkata, Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Ya Allah, aku memohon perlindunganmu dan pertolonganmu atas segala persoalanku, dan aku memohon kepadamu, berilah kesabaran atas ujian ini. Kemudian menjelang kematiannya, Ali bin Abi Thalib RA berkata, "Apa yang sudah dilakukan terhadap orang yang menusukku?" Mereka menjawab, "Kami telah menangkapnya." Ali berkata, "Beri makan dan minum dia dengan makanan dan minumanku. Ketika aku hidup, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Jika aku mati, pukullah dia sekali pukul saja. Jangan kalian tambahkan sedikit pun."
Ali kemudian berpesan kepada putranya Hasan akan memandikannya. Ia berkata, jangan berlebih-lebihan dengan mengafaninku. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah bermewah-mewah dalam berkafan, sebab yang demikian itu menghempit dengan keras. Para sahabat yang mulia itu mempersiapkan diri menjelang kematiannya. Karena itu tak ada kata lain bagi kita kecuali segera bertobat. Ibnu Jawi berkata, menyesal sekali seorang hamba, semakin banyak dosanya semakin sedikit istighfarnya, dan semakin dekat dengan kuburannya semakin kuat penyimpangannya. Setelah kematian merenggut seseorang dan rohnya kembali kepada Allah atau Tuhan. Fungsi organ tubuh masih tersisa beberapa saat. Hatinya perlahan bertahan 10 menit, matanya bertahan 2 jam, tulangnya bertahan 30 hari, dan selebihnya dia akan bertemakan amal ibadahnya di alam kubur. Nasib Ibnu Syakib menarik untuk direnungkan. Beliau berkata, jalanilah hidup setiap hari seakan-akan hari terakhir dalam hidupmu. Kelak hari atau terakhir itu akan benar terjadi dalam hidupmu. Dan Ali Zainal Abidin membuat puisi menurut penutupnya, menjadi orang asing bukanlah karena mengunjungi syariah dan nyaman. Menjadi asing adalah saat masuk liang lahat dan berbungkus kain kafan. Waalaikumsalam. Demikian sebuah karya tulis dari dosen Pak Inayatullah yang saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.